Halo guys, barang berikut ini saya dapat kira-kira mungkin setahun yang lalu ya. Bentuknya seperti ini guys. Udah tuh sampingnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Ini kayak ada buat naruh di dinding ya. Ini, dan tuh bawahnya seperti ini. Apakah ini kira-kira? Apakah hand sanitizer dispenser karena ada gantungan dindingnya? Udah tuh ujungnya seperti ini ya. Kalau di mall-mall itu buat hand sanitizer yang otomatis. Enggak. Coba lihat ini. Philips Cafe Duo. Udah itu di sini kita baca dulu keterangannya guys. Baca nggak ya? Oh ya, itu dia tulisannya Philips tipe apa nih, HD 7100 garis miring A 220 sampai 240 volt 550 watt, made in Holland. Kalau dari namanya guys, ini adalah coffee maker ya, coffee maker. Dia kayak coffee drip gitu ya, jadi dia mesin pembuat kopi yang meneteskan air panas ke serbuk kopi atau biji kopi gilingan. Jadi kalau kita lihat di belakangnya ini adalah switch on off-nya. Di sini kita tekan ya. Udah itu kalau kita buka di bagian sini guys. Nah, disinilah kita akan memasukkan airnya. Jadi airnya bisa dimasukkan lewat sini atau bisa juga lewat sini. Sebenarnya ini adalah terhubung ya. Jadi nggak ada masalah. Nanti kalau masukin ke sini nanti dia akan menggenang juga di sini. Jadi airnya dimasukkan ke sini, baik dari sisi sini juga bisa. Ini tutupnya. Terus, nah ini kompartemen tempat naruh kopinya guys. Ini bisa dicopot, kita tarik aja. Nah seperti ini. Ini ya, bagian bawahnya tuh. Nah ini bagian tempat naruh serbuk kopi hasil penggilingan yang biji kopi ya. Sebentar. Ya, jadi kayak gini. Jadi bukan cuma begini, ini masih bisa ditarik lagi guys. Nah inilah dia filternya. Ini filter kopinya ya guys ya. Ini dia kayak sejenis plastik sih, tapi dia filter nih. Jadi nanti kopi yang sudah digiling dengan tingkat kekasaran yang cocok untuk coffee drip ini, masukkan ke sini guys. Dimasukkan ke sini. Udah itu nanti dipasangkan ke sini, sesuaikan sama ininya ya. Kayak gini. Nah, pasangkan kayak gini. Udah itu kita taruh di sini, lalu airnya kita masukkan. Taruhlah misalnya 1 gelas ini ya, kita masukkan ke sini. Nah nanti tinggal kita taruh gelasnya di sini. Nah gelasnya itu nggak bisa yang tinggi-tinggi banget. Udah itu kayaknya muk-muk besar itu nggak cocok dia cocoknya gelas-gelas yang ukuran segini. Kenapa namanya Cafe Duo? Karena dia bisa pakai 2 gelas ya guys ya. Jadi tinggal taruh berdampingan aja. Oh iya, waktu saya dapet tuh ternyata bagian sininya nggak ada guys. Jadi kayak ini penampung sisa-sisa tetesan itu ya. Yang dia kayak ada sekat-sekat gitu. Terus nanti kalau nanti sisa tetesan dari si kopinya itu, misalnya gelasnya udah kita ambil masih ada tetesan, dia akan nampung. Nah saya nggak dapet tuh yang ininya udah hilang gitu. Tapi waktu saya coba ternyata normal. Nah kopinya taruh di sini, udah taruh di sini, tinggal tekan tombolnya ini guys. Nanti dia akan ada lampu LED ya, berwarna merah di sini. Nah kita tinggal nunggu aja. Nanti kayaknya sih air yang ada di sini nih akan dilewatkan ke semacam kumparan pemanas gitu. Nanti dia akan dialirkan kalau udah panas ya, udah cukup panas lewat sini nih kalau nggak salah nih guys. Nih.
Lewat sini nih air panasnya keluar, terus nanti dia akan menetes ke serbuk kopi yang kita taruh di sini. Nah, nanti akan berapa lama dia akan netes. Pertama pelan-pelan, terus nanti dia akan netes banyak. Jumlah yang kita dapat sesuai sama air yang kita masukkan ke sini. Ya kurang-kurang sedikit lah. Tapi kira-kira kalau kita masukkan 1 gelas ya akan penuh 1 gelas gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, secara otomatis si LED yang warna merah tadi itu nanti dia akan mati karena dia punya kayak termostat ya. Termostat itu semacam pemutus arus listrik. Jadi ketika si pemanasnya ini udah tidak dialiri air lagi karena sudah habis menetes ke gelas, berarti kan dia akan mencapai panas tertentu, akhirnya dia akan memutus arus listrik yang mengalir. Jadi aman gitu. Jadi bukan berarti misalnya kita lupa mematikan, nggak perlu dimatiin, nanti dia mati sendiri gitu. Jadi taruh di sini, bisa juga seperti ini. Praktis sih guys ya. Jadi kalau udah selesai, mungkin yang perlu hati-hati adalah di bagian sini ini panas nih. Jadi karena udah baru dilalui sama air panas ya, di bagian sini panas. Jadi usahakan kalian megangnya di bagian sebelah sini karena di sini ada cekungan. Nah, jadi dia nggak langsung nih, kan di sini bagian paling panasnya, kita megang di sini aja. Nah, udah tuh kalau mau dicuci tinggal ini diangkat di sisa-sisa serbuk kopi yang sudah ditetesi air panas tadi, udah tinggal kita cuci. Ini nggak perlu diganti-ganti selama ini tidak robek ya. Jadi makanya ini hati-hati banget. Dia filter, jadi kita nggak perlu beli filter kertas yang khusus buat kopi yang ada di mall-mall itu. Jadi nggak praktis. Ini sangat praktis, ini tidak perlu diganti-ganti selama tidak robek. Jadi sangat hati-hati ya guys ya. Gitu, taruh sini. Enak sih hasilnya, juga saya udah coba. Enak ya, nggak kopi standar hasilnya, tuh bukan seperti kopi-kopi yang diseduh dengan cara biasa. Jadi adalah gunanya ini alat gitu. Jadi meningkatkan aroma dan rasa dari kopi hasil coffee drip itu. Ini masih buatan Holland, produk vintage kayaknya nih guys. Saya cek di marketplace kayaknya ada yang jual, tetapi yang bentuknya persis seperti ini udah nggak ada karena ini model vintage-nya. Adanya yang agak-agak baru, tapi secara struktur utamanya bentuknya sih mirip-mirip seperti ini, cuma ada perbedaan minor aja ya dari desain segala macam. Karena penampung sisa tetesannya itu nggak ada ya, jadi terpaksa nih kalau habis saya bikin kopi, saya harus naruh kayak semacam wadah gitu untuk menampung sisa-sisa tetesannya itu. Tapi enak kalau Anda sudah terbiasa dengan kopi-kopi yang dibuat dengan metode tertentu yang menghasilkan aroma dan rasa yang lebih enak. Alat ini lebih praktis ya, karena ya kita cuma tinggal menggiling kopi, masukkan ke sini, masukkan airnya, hidupkan, cuma tunggu beberapa menit, nanti dia udah jadi kopinya. Tinggal kita ambil aja, tinggal diminum. Begitu guys. Kayaknya yang produk barunya udah nggak keluar lagi, si Cafe Duo ini. Saya beruntung karena dapatnya masih dalam kondisi hidup, cuma ada sedikit kekurangan aja yang tidak terlalu masalah. Ini masih saya pakai sampai sekarang. Kalau lihat dari desainnya ini kayaknya sepertinya bisa ditaruh di dinding ya. Jadi ditaruh di dinding, jadi lebih gampang mungkin makainya. Udah itu wattnya juga ya standar lah ya, 550 watt, nggak terlalu, nggak gede-gede amat, nggak sampai ribuan. Kalau ribuan kan suka tuh ada rumah-rumah yang nggak kuat gitu. Itu barang hasil buruan saya yang saya dapat sekitar kurang lebih setahun yang lalu. Saya masih punya barang-barang lain. Kalau kalian penasaran, silakan subscribe di channel ini. Nanti Anda akan dapat pemberitahuan dan kasih aktifkan tanda lonceng kali ya untuk pemberitahuan misalnya ada video-video baru yang saya posting. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Dadah.